Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurlaila, nomor urut absen 38 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dana pensiun. Pengertian dana pensiun menurut UU nomor 11 tahun 1992, dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dari definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan, terutama yang telah pensiun. Tujuan pengadakan suatu program pensiun bagi perusahaan atau pemberi kerja. 1. Kewajiban moral adalah perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan pada saat mencapai usia pensiun. Kedua, loyalitas, yaitu dengan diadakannya program pensiun, karyawan diharapkan akan mempunyai loyalitas dan dedikasi terhadap perusahaan. Ketiga, kompetensi pasar tenaga kerja, dengan memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan. Tujuan pengadaan suatu program pensiun bagi karyawan atau peserta lain. 1. Rasa aman terhadap masa yang akan datang, dalam arti tetap memiliki penghasilan pada saat mencapai usia pensiun. Yang kedua, kompetensi yang lebih baik, karena karyawan mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru dinikmati pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti bekerja. Manfaat pensiun dibagi menjadi 4. Yang pertama ada pensiun normal, kedua pensiun dipercepat, yang ketiga pensiun ditunda, yang keempat pensiun cacat. Pensiun normal adalah usia paling rendah di mana karyawan berhak untuk pensiun tanpa perlu persetujuan dari pemberi kerja dengan memperoleh manfaat pensiun penuh. Yang kedua, pensiun dipercepat. Program pensiun mengizinkan karyawan untuk pensiun lebih awal sebelum mencapai pensiun normal, atau karena satu dan alasan lain. Ketentuan pensiun dipercepat diatur dalam peraturan dana pensiun dengan syarat khusus, misalnya 50 tahun. Yang ketiga, pensiun ditunda. Menurut pasal 1 ayat 13 UU nomor 11 tahun 1992 adalah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun dengan peraturan dana pensiun. Yang keempat, pensiun cacat. Karyawan yang mengalami cacat dan dianggap tidak cepat atau melaksanakan pekerjaannya berhak memperoleh manfaat pensiun dihitung berdasarkan formula manfaat pensiun normal. Nama saya Wiwit Widiatul Ula, absen 43, NPM 11122201083. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pembayaran manfaat pensiun dan peraturan dana pensiun. Sistem pembayaran manfaat pensiun ada dua cara. Pertama, pembayaran sekaligus dan pembayaran secara berkala. Sistem pembayaran secara sekaligus ini biasanya dipilih saat terjadi inflasi karena nilai uang yang diterima sekarang lebih tinggi daripada waktu yang akan datang. Lalu bisa dipakai untuk melakukan suatu usaha karena jumlahnya yang besar, namun ada kekurangannya, yaitu dana bisa habis dikonsumsi jika tidak dapat mengelolanya, sehingga akan mengalami kesulitan keuangan nantinya. Lalu tidak lagi sesuai dengan tujuan pembentukan dana pensiun, yaitu sebagai jaminan hari tua, dan akan mempercepat tingkat inflasi karena sirkulasi uang akan bertambah, sehingga tidak ada sisa untuk investasi. Sedangkan pembayaran secara berkala atau annuity ini diberlakukan di Indonesia sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Oleh karena itu, baik perusahaan swasta maupun milik negara memberikan manfaat pensiun kepada karyawan yang telah mencapai usia pensiun dengan menggunakan sistem pembayaran ini. Dana pensiun ini dipandang sebagai hak karyawan dan dianggap sebagai penghasilan atau gaji yang ditangguhkan. Lalu selanjutnya peraturan dana pensiun. Peraturan dana pensiun ini termasuk bagian dari perjanjian kerja yang isinya yaitu perjanjian antara pemberi kerja dengan karyawan yang berlaku baik bagi karyawan dan pemberi kerja, dan terdapat kewajiban dan hak-hak kedua belah pihak. Hal-hal penting peraturan pensiun yang diatur itu yang pertama, siapa yang berhak menjadi peserta. Yang kedua, manfaat apa saja yang diberikan dan dalam bentuk apa saja. Yang ketiga, kapan dapat dinikmatinya.
dan berapa besar manfaat yang dijanjikan. Dan yang keempat, sumber pembiayaannya dari mana. Lalu ketentuan-ketentuan pokok yang diatur pada peraturan dana pensiun adalah ketentuan yang pertama itu dasar pensiun. Fungsinya untuk menghitung besarnya manfaat pensiun. Gaji yang diterima oleh karyawan per bulan ditetapkan sebagai dasar pensiun. Ketentuan yang kedua, besarnya manfaat pensiun yang dibayar kepada karyawan saat pensiun. Yang pertama, besar pensiun per bulan ditetapkan misalnya 2,5% dari dasar pensiun untuk tiap-tiap tahun dengan ketentuan manfaat pensiun karyawan sebulan adalah sebanyak-banyaknya 75% dari penghasilan dana pensiun. Manfaat pensiun sekurang-kurangnya 50% dari dana pensiun. Yang kedua, besarnya manfaat pensiun janda atau duda sebulan sebesar 50% dari pensiun peserta. Dan yang ketiga, besarnya manfaat pensiun anak yatim atau piatu per bulan sebesar 100% dari besarnya pensiun janda atau duda. Lalu ketentuan yang ketiga yaitu iuran pensiun. Pertama, karyawan wajib membayar iuran sebesar 5% dari penghasilan per bulan. Yang kedua, perusahaan membayar iuran sebesar 5% dari total gaji karyawan ditambah iuran untuk mengatur dana yang seharusnya tersedia. Ini dapat dihitung atau ditentukan berdasarkan perhitungan aktuaris. Yang ketiga, iuran karyawan dan perusahaan harus disetor kepada dana pensiun selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Ketentuan yang keempat yaitu hak sebelum mencapai usia pensiun, yaitu karyawan yang tidak dapat bekerja sebelum mencapai usia pensiun. Yang pertama, berhenti atau meninggal dan telah bekerja kurang dari 5 tahun, berhak atas iurannya sendiri ditambah bunga. Yang kedua, berhenti sekurang-kurangnya telah bekerja 5 tahun atau lebih, berhak atas iurannya sendiri dan perusahaan ditambah bunga. Ketentuan yang terakhir yaitu kekayaan dana pensiun. Sumber dari kekayaan dana pensiun ini berasal dari iuran peserta dan pemberi kerja, hasil dari investasi, dan pengalihan dana dari dana pensiun lainnya. Jenis program pensiun. Program pensiun yang umumnya dipakai di perusahaan swasta dan milik negara terdiri atas dua jenis, yaitu program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti. Program pensiun manfaat pasti, program pensiun manfaat pasti atau sering disebut defined benefit plan adalah suatu program pensiun yang memberikan formula tertentu atas manfaat yang akan diterima karyawan pada saat mencapai usia pensiun. Final Earning Pension Plan, perhitungan besarnya manfaat pensiun menurut formula Final Earning Pension Plan ini dihitung berdasarkan persentase tertentu dari gaji terakhir pada saat mencapai usia pensiun. Final Average Earning, perhitungan manfaat menurut formula Final Average Earning pada dasarnya hampir sama dengan formula Final Earning, namun perhitungan dilakukan berdasarkan gaji rata-rata. Flat Benefit, manfaat pensiun dengan program Flat Benefit didasarkan atas jumlah uang tertentu. Kelebihan program pensiun manfaat pasti: 1. Lebih menekankan pada hasil akhir. 2. Manfaat pensiun ditentukan terlebih dahulu. Meningkat manfaat dikaitkan dengan gaji karyawan. 3. Program pensiun manfaat pasti dapat mengkomodasi masa kerja yang telah dilalui karyawan apabila program pensiun dibentuk jauh setelah perusahaan berjalan. Kelemahan pensiun lurus pasti: 1. Perusahaan menanggung resiko atas kekurangan dana apabila hasil investigasi tidak mencukupi. 2. Relatif lebih sulit untuk diadministrasikan. Program pensiun iuran pasti. Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun yang menetapkan besarnya iuran karyawan dan perusahaan memberi kerja. Kelebihan program pensiun iuran pasti: 1. Pendanaan biaya atau iuran dari perusahaan lebih dari dapat diperhitungkan atau diperkirakan. 2. Karyawan dapat memperhitungkan besarnya iuran yang dilakukan setiap tahunnya. 3. Lebih mudah diadministrasikan. Saya Prilly Herlina Effendi, NPM 11122201078. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelenggaraan program pensiun.
Penyelenggaraan program pensiun ada dua cara. Yang pertama yaitu membentuk badan hukum dana pensiun pemberi kerja. Yang kedua, mengikut sertakan karyawan pada dana pensiun lembaga keuangan seperti bank umum ataupun perusahaan asuransi jiwa. Lembaga pengelolaan program pensiun yang dibentuk oleh pemberi kerja yaitu dana pensiun. Lembaga ini merupakan badan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah dari perusahaan yang membentuknya. Pengelolaan dana pensiun dapat diserahkan kepada salah satu atau beberapa perusahaan investment management dengan melakukan perjanjian atau kontrak. Perusahaan tersebut selanjutnya bertanggung jawab untuk mengelola investasi tersebut. Dalam perjanjian tersebut biasanya diatur mengenai hal-hal pokok yang berkaitan dengan investasi tersebut. Yang pertama yaitu segmen usaha atau investasi yang boleh dimasuki. Yang kedua yaitu maksimum jumlah dana. Yang ketiga yaitu pelaporan mengenai perkembangan investasi. Yang keempat yaitu pembayaran fee atau komisi. Yang selanjutnya adalah metode pembiayaan program pensiun. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam metode pembiayaan program pensiun, yang pertama yaitu besarnya nilai manfaat atau benefit, yang kedua yaitu usia rata-rata karyawan, yang ketiga yaitu skala gaji perusahaan yang bersangkutan, dan yang terakhir yaitu jumlah masa kerja. Ada dua cara dalam melakukan pembiayaan program pensiun. Yang pertama yaitu pay as you go, atau sering disebut juga dengan current cost method. Pemberi kerja hanya membiayai manfaat pensiun seorang karyawan atau peserta begitu diperlukan di luar gaji terakhir. Kelemahan metode ini adalah baik karyawan atau pensiunan jelas tidak memiliki jaminan atau kepastian mendapatkan pensiun. Dalam metode pay as you go ini, karyawan dan pensiunan akan kehilangan manfaat pensiunnya apabila pemberi kerja mengalami insolvent. Sedangkan kelebihannya adalah pemberi kerja tidak diharuskan menginvestasikan dana dalam suatu dana pensiun atau perusahaan asuransi jiwa. Yang kedua yaitu funding system. Funding system adalah metode pemupukan dana yang bersumber dari peserta dan pemberi kerja. Sumber pendanaan ini diperoleh dari setiap karyawan atau peserta program pensiun maupun pemberi kerja, dan biasanya dilakukan sejak saat karyawan menjadi peserta. Metode pendanaan pada dasarnya dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu single premium dan level premium. Perkenalkan, nama saya Risa Permatasari, NPM 11122201066. Saat ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai dana pensiun. Yang pertama, masalah masa kerja lampau. Pada saat pemberi kerja menyelenggarakan program pensiun untuk karyawan, sudah pasti ada karyawannya yang sudah mengabdi selama beberapa tahun sebelumnya. Karyawan yang telah memiliki masa kerja selama program pensiun diselenggarakan disebut dengan memiliki masa kerja lampau. Yang kedua, manajemen kekayaan dana pensiun. Pendanaan suatu program pensiun dengan tujuan pengelolaan manajemen keuangan dapat menyebabkan terjadinya akumulasi kekayaan yang nantinya digunakan untuk membiayai program pensiun dan juga biaya administrasi. Penggunaan kekayaan dana pensiun secara produktif dapat mengurangi biaya-biaya langsung dan juga biaya program pensiun. Yang ketiga, strategi dan kebijakan investasi. Dana pensiun, terutama dana pensiun besar, biasanya mengembangkan kebijakan investasi secara tertulis dalam pengelolaan kekayaannya. Kebijakan investasi tersebut kemudian dibicarakan dengan manajer investasinya secara periodik, dapat diubah dan disesuaikan dengan keadaan perekonomian dan pengembangan pasar modal atau dengan peraturan pemerintah. Yang keempat, pokok-pokok kebijakan investasi. Pokok-pokok kebijakan investasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tingkat keuntungan. Tingkat keuntungan ini dimaksimalkan dengan memperhatikan keamanan dana dan kebutuhan likuiditas. Yang kedua, resiko. Penentuan jumlah resiko yang bersedia diterima oleh sponsor dana pensiun. Yang ketiga,
kebutuhan likuiditas. Kebutuhan likuiditas dalam dana pensiun itu cenderung lebih kecil agar dapat dipenuhi oleh kas dana pensiun. Yang keempat, diversifikasi. Metode untuk mencapai sasaran penting manajemen portofolio yaitu tingkat keuntungan yang diinginkan, menjaga berkurangnya dari resiko investasi, dan memenuhi kebutuhan likuiditas. Yang kelima, jenis-jenis investasi. Portofolio investasi dana pensiun umumnya didominasi oleh saham, obligasi, jangka menengah atau panjang, instrumen pasar uang, kontrak anuitas grup, dan jenis investasi konvensional lainnya. Perkenalkan, nama saya Nisa Rahmalia. Saya akan menjelaskan pengaturan dana pensiun, asas-asas dana pensiun, jenis dana pensiun dan program pensiun, dan yang terakhir dana pensiun kerja. Yang pertama ada pengaturan dana pensiun di Indonesia. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun disebutkan bahwa dalam rangka upaya memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua perlu mendapat perhatian dan penanganan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna. Dalam hubungan di masyarakat telah berkembang suatu bentuk tabungan yang mempunyai ciri sebagai tabungan jangka panjang yang bisa dinikmati hasilnya setelah yang bersangkutan pensiun. Sistem pendanaan suatu program pensiun memungkinkan terbentuknya akumulasi dana yang dibutuhkan untuk memelihara kesinambungan penghasilan peserta program pada hari tua. Keyakinan akan adanya penghasilan tersebut menimbulkan ketentraman kerja sehingga akan menimbulkan motivasi karyawan dan manfaat program pensiun ini begitu besar, maka penyelenggaraan program pensiun selama ini telah didukung oleh pemerintah melalui peraturan undang-undang di bidang perpajakan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Pesat dana pensiun ini diharapkan pembentukan dana pensiun di Indonesia akan semakin tumbuh pesat, tertib, dan sehat sehingga membawa manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, saya akan menjelaskan asas-asas dana pensiun. Penyelenggaraan program pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 didasarkan pada asas. Yang pertama, asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Asas ini didukung oleh adanya badan hukum tersendiri bagi dana pensiun yang diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan undang-undang. Yang kedua, asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Dalam asas ini, penyelenggaraan program pensiun baik karyawan maupun pekerja mandiri haruslah memupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri. Yang ketiga, asas pembinaan dan pengawasan. Sesuai dengan tujuannya, harus dihindari penggunaan kekayaan dana pensiun dari kepentingan yang dapat mengakibatkan ketidakterpercayanya maksud utama pemupukan dana. Yang keempat, asas penundaan manfaat. Penghimpunan dana dalam penyelenggaraan program pensiun dimaksudkan untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun. Yang kelima, asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Berdasarkan asas ini, keputusan membentuk dana pensiun merupakan prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat bagi karyawan. Yang ketiga, ada jenis dana pensiun dan program pensiun. Dana pensiun menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 digolongkan dalam dua jenis, yaitu DPPK, dana pensiun pemberi kerja, dan DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Bagi orang atau badan usaha yang akan menyelenggarakan program pensiun dapat memilih beberapa alternatif, yaitu yang pertama, mendirikan sendiri dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan. Yang kedua, pembentuk DPPK bersama-sama dengan pemberi kerja lain. Yang ketiga, bergabung pada DPPK yang telah didirikan oleh pemberi kerja lain. Yang keempat, mengikuti program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan DPLK.
program pensiun yang boleh dijalankan menurut ketentuan yaitu yang pertama, program pensiun manfaat pasti yaitu program yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun yang bukan merupakan program pensiun iuran. Yang kedua, program pensiun yang merupakan peraturan dalam pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya ditetapkan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun. Yang terakhir, ada dana pensiun pemberi kerja. Dana pensiun pemberi kerja atau DPPK adalah dana yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan pelaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Amanda Fatarani. Saya dari Prodi S1 Akuntansi Reguler Pagi. NPM saya 112201033. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama, peraturan dana pensiun pemberi kerja. Peraturan dana pensiun pemberi kerja sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut: nama dana pensiun yang bersangkutan, nama pendiri, karyawan atau kelompok karyawan yang berhak menjadi peserta, nama mitra pendiri apabila ada, tanggal pembentukan dana pensiun, maksud dan tujuan pembentukan dana pensiun, pembentukan kekayaan dana pensiun yang terpisah dari kekayaan pemberi kerja, tata cara penunjukan, penggantian dan penunjuk kembali pengurus dan dewan pengurus, masa jabatan pengurus dan dewan pengawas, pedoman penggunaan jasa penerima titipan, syarat untuk menjadi peserta, hak, kewajiban dan tanggung jawab pengurus, dewan pengawas, peserta dan pemberi kerja termasuk kewajiban pemberi kerja untuk membayar iuran. Besar iuran untuk program pensiun, rumus manfaat pensiun dan faktor-faktor yang mempengaruhi perhitungannya, tata cara penunjukan dan penggantian pihak yang berhak atas manfaat pensiun apabila peserta meninggal dunia, biaya yang merupakan beban pensiun, tata cara perubahan peraturan dan pensiun, dan yang terakhir tata cara pembubaran dan penyelesaian dana pensiun. Materi selanjutnya, pembentukan dana pengesahan dana pensiun. Pembentukan dana pensiun wajib mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan dengan terlebih dahulu memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, peraturan dana pensiun. Yang kedua, pernyataan tertulis pendiri dan mitra pendiri bila ada. Yang ketiga, surat penunjukan pengurus, dewan pengawas, dan penerima titipan. Keempat, arahan investasi. Kelima, laporan aktuaris apabila dana pensiun menyelenggarakan program pensiun manfaat pati atau PPMP. Dan yang keenam, surat perjanjian antara pengurus dengan penerima titipan. Materi selanjutnya, kepengurusan dan pelaporan. Karena pengurus dana pensiun ditunjukkan oleh pendiri, maka mereka bertanggung jawab kepada pendiri atas pengurusan atau pengelolaan dana pensiun. Penunjukan tersebut berlaku hanya sampai 5 tahun dan dapat ditunjuk kembali. Penunjukan tersebut dapat berupa perseorangan atau tidak. Kewajiban pengurus dana pensiun antara lain memiliki ketentuan. Yang pertama, mengelola dana pensiun dengan mengutamakan kepentingan peserta dan pihak lain yang berhak atas pensiun, memelihara buku, catatan, dan dokumentasi yang diperlukan. 3. Bertindak teliti, terampil, bijaksana, dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam mengelola dana pensiun. 4. Merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing peserta. Pengurus dan pensiun wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Keuangan sebagai berikut. 1. Laporan keuangan yang telah diadut oleh akuntan publik. 2. Laporan teknis yang disusun oleh pengurus atau oleh pengurus dan aktuaris ketentuan. 3. Laporan aktuaris minimal 3 tahun sekali. Pengurus dana pensiun diwajibkan pula dalam menyampaikan keterangan kepada peserta, terutama mengenai neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan, dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Materi selanjutnya, tugas dan wewenang Dewan Pensiun. 1. Melakukan pengawasan atau pengelolaan dana pensiun oleh pengurus. 2. Menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atau hasil pengawasannya kepada pendiri dan salinannya diumumkan kepada peserta. 3. Menunjukkan akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan dan pensiun.
4. Menunjukkan aktuaris untuk menyusun laporan aktuaris bagi dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau PPMP. Dan yang terakhir, menetapkan arahan investasi bersama pendiri dalam hal dana pensiun menyelenggarakan program pensiun iuran pasti atau PPIP. Materi selanjutnya yaitu penggabungan atau pemisah pensiun. Penggabungan dana pensiun dengan dana pensiun lainnya pada prinsipnya dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, dana pensiun yang melakukan penggabungan memiliki program pensiun yang sama. Yang kedua, harus ada pemberi kerja yang bertanggung jawab atas kewajiban yang berkaitan dengan masa kerja peserta. Yang ketiga, penggabungan DPPK 1 dengan DPPK lainnya harus dengan pengesahan Menteri Keuangan. Pemisahan dana pensiun hanya dapat dilakukan apabila ada pemberi kerja yang bertanggung jawab atas kewajiban yang berkaitan dengan masa kerja peserta sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dana pensiun sebelumnya berlaku dengan pemisah. Materi selanjutnya yaitu pengalihan kepesertaan. Pengalihan peserta dari satu dana pensiun ke dana pensiun lainnya yang merupakan kebijaksanaan pemberi kerja hanya dapat dilakukan dengan ketentuan: 1. Kedua dana pensiun memiliki program pensiun yang sama. 2. Harus ada pemberi kerja yang bertanggung jawab atas kejadian yang berkaitan dengan masa kerja kelompok karyawan yang dialihkan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dana pensiun sebelum berlakunya pengalihan. Materi selanjutnya, pembayaran manfaat pensiun. Pembayaran pensiun manfaat pasti. Pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Sebagaimana yang telah dijelaskan, pembayaran manfaat pensiun oleh dana pensiun dapat pula dilakukan: 1. Dalam hal jumlah yang akan dibayarkan per bulan oleh dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti menggunakan rumus bulanan yang kurang dari 300.000. Nilai sekarang dari manfaat pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus. Yang kedua, dalam hal manfaat pensiun yang menjadi hak peserta pada program pensiun manfaat pasti yang menggunakan rumus sekaligus lebih kecil daripada 36 juta, manfaat pensiun tersebut dapat dibayarkan sekaligus. Rumus bulanan besarnya manfaat pensiun untuk program pensiun manfaat pasti atau PPMP dapat dihitung menggunakan rumus bulanan yang merupakan hasil perkalian dari 1. Faktor penghargaan per tahun masa kerja yang dinyatakan dalam persentase 2 masa kerja. 3. Penghasilan dasar pensiun bulan terakhir atau rata-rata penghasilan dasar pensiun selama beberapa bulan terakhir dapat dirumuskan sebagai berikut: MP sama dengan FPE kali MK kali PDP, di mana MP manfaat pensiun, FPE faktor penghargaan dalam persentase, MK masa kerja, PDP penghasilan dasar pensiun bulan terakhir atau rata-rata beberapa bulan terakhir. Rumus sekaligus, besarnya manfaat pensiun untuk program pensiun manfaat pasti atau PPMP yang dihitung dengan menggunakan rumus sekaligus merupakan hasil perkalian dari faktor penghargaan per tahun masa kerja atau rata-rata penghasilan dasar pensiun selama beberapa bulan terakhir dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu MP sama dengan FPD kali MK kali PDP, di mana MP manfaat pensiun, FPD faktor penghasil dalam desimal, MK masa kerja, PDP penghasilan dana pensiun bulan terakhir atau rata-rata beberapa bulan terakhir. Iuran peserta. Program pensiun manfaat pasti. Iuran peserta dalam 1 tahun untuk program pensiun manfaat pasti yang menggunakan rumus bulanan maksimal 3 kali, sedangkan iuran peserta dalam rumus sekaligus maksimal 3% kali faktor penghargaan per tahunan masa kerja. Iuran peserta dengan rumus bulanan atau iuran peserta dengan rumus sekaligus dapat dibedakan dalam rumus sebagai berikut. Rumus bulanan yaitu IP sama dengan 3 kali FPE kali PDP, di mana IP iuran pensiun, FPE faktor penghargaan per tahun dalam persentase, PDP penghasilan dasar pensiun per tahun, sedangkan rumus sekaligus yaitu IP sama dengan 3 kali FPD kali PDP, di mana IP iuran pensiun, FPD faktor penghargaan per tahun dalam desimal, PDP penghasilan dasar pensiun per tahun.
Materi selanjutnya yaitu kekayaan dana pensiun. Kekayaan dana pensiun pemberi kerja dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Kekayaan yang dikategorikan investasi yaitu meliputi beberapa faktor. 1. Deposito berjangka. 2. Sertifikat deposito. 3. Saham, obligasi, dan surat berharga lain. 4. Surat berharga pasar uang atau SBPU yang diterbitkan badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Yang kelima, menempatkan langsung pada saham atau surat pengakuan utang yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun. 6. Tanah dan bangunan di Indonesia. 7. Saham atau unit penyertaan reksadana. Yang kedua, kekayaan yang dikategorikan sebagai bukan investasi termasuk 1. Kas, giro, dan SBI, piutang yang diperkenankan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya, 3. Peralatan kantor dan lainnya, 4. Biaya dibayar di muka. Pengelolaan kekayaan dana pensiun berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 dilakukan pengurus berdasarkan arahan investasi yang digariskan oleh pendiri dana pensiun dan ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Arahan investasi sekurang-kurangnya harus mencantumkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Sasaran hasil investasi setiap tahun dalam bentuk kuantitatif yang harus dicapai oleh pengurus. 2. Batas maksimum promosi kekayaan dana pensiun yang dapat ditempatkan pada satu pihak. 3. Objek investasi yang dilarang untuk penempatan kekayaan dana pensiun. 5. Ketentuan likuiditas minuman portofolio investasi dana pensiun. Dan yang terakhir, sistem pengawasan dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan investasi. Ketentuan mengenai penggunaan tenaga asli, penasihat, lembaga keuangan, dan lainnya yang dipergunakan dalam pengelolaan investasi yang akan diterapkan dana pensiun kepada pengurus atas pelanggaran ketentuan mengenai investasi. Selanjutnya, investasi harus menyusun rencana investasi tahunan. Rencana investasi tersebut harus memperoleh persetujuan dari Dewan Pengawas Dana Pensiun yang memuat 1. Rencana komposisi jenis investasi. 2. Perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi. 3. Pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi. Ketentuan investasi dana pensiun. Dana pensiun dalam mengelola kekayaan harus mengikuti ketentuan beberapa hal berikut. 1. Investasi dalam bentuk SBPU hanya dapat ditempatkan pada SBPU yang diterbitkan oleh badan hukum yang bukan pendiri dari dana pensiun. 2. Penyertaan langsung pada saham dan surat pengakuan utang. 3. Investasi pada tanah dan bangunan tidak boleh melebihi 15% dari investasi. 4. Investasi pada kekayaan yang dikategorikan sebagai investasi yang dijelaskan. Materi selanjutnya yaitu dana pensiun lembaga keuangan. Dana pensiun lembaga keuangan atau DPIK merupakan dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran bagi perseorangan, baik karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Peraturan dana pensiun lembaga keuangan dapat ditetapkan oleh pendiri sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut. 1. Tanggal pembentukan dana pensiun dan nama dana pensiun yang secara jelas menunjukkan nama bank atau perusahaan asuransi jiwa tersebut. 2. Pembentukan kekayaan dana pensiun yang terpisah dari kekayaan bank atau perusahaan asuransi tersebut. 3. Persyaratan untuk menjadi peserta, hak peserta untuk menentukan usia pensiun. Dan yang terakhir, hak dan kewajiban pengurus. Pendiri dana pensiun lembaga keuangan. Dari definisi yang sudah dijelaskan di atas, maka lembaga keuangan diperkenankan mendirikan dana pensiun hanyalah bank umum dan perusahaan asuransi jiwa. Oleh karena itu, pada prinsipnya dapat menyelenggarakan dua jenis dana pensiun, DPPK dan DPLK. Persyaratan bagi perusahaan asuransi jiwa yang akan mendirikan DPLK menurut Menteri Keuangan adalah sebagai berikut. 1. Memenuhi tingkat solvabilitas sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undang di bidang perasuransian. 2. Memiliki kesiapan untuk menyelenggarakan DPLK yang dibuktikan dengan kesiapan di bidang organisasi dan personel. 3. Memiliki kinerja investasi yang sehat dalam arti memiliki hasil yang memadai dari portofolio investasi dan penempatan investasi tidak menyimpang.
4. Memiliki tingkat kesinambungan pertanggungan yang sehat dalam 2 tahun terakhir. 5. Menyanggupi untuk menyampaikan laporan hasil laporan solvabilitas perusahaan asuransi jiwa dan laporannya. 6. Telah menjalankan usaha sekurang-kurangnya 5 tahun. Segitu saja materi yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.